Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'ajim. Al-Ma'ajim atau istilah lainnya pembahasan mengenai kamus. Mengenai kamus atau mengenai mu'jam yang tidak boleh kita lupakan sebagai, atau yang tidak boleh kita tidak miliki gitu ya. Jadi harus kita miliki sebagai seorang yang belajar bahasa Arab gitu. Atau belajar bahasa apapun ya. Kepemilikan sebuah kamus itu adalah hal yang sangat penting tentunya. Walaupun masa kini memang sudah ada yang namanya kamus-kamus elektronik dan sebagainya ya. Tapi tetap kamus dalam arti sebuah buku itu juga sangat penting juga harus kita miliki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'ajim. Ma'ajim ini jamak ya dari al-mu'jam. Nah, makna al-mu'jamu bi dhammil mim wa sukun al-aini wa fathil jimi. Jadi arti dari al-mu'jam atau kamus yaitu dengan domahkan mim, disukunkan ain dan difathahkan jimnya ya. Nah, di sini ala sigoti ismil maf'ul. Jadi mu'jam ini bentuknya adalah kata objek ya, isim maf'ul. Minal fi'li rubai al-mahmuzi a'jama. Kategori fi'il yang mengandung atau kata kerja yang mengandung 4 huruf mahmuz yang ada hamzahnya. Jadi mu'jam ini kalau dibentuk dari fi'il madinya maka adalah a'jama. Masuk kategori fi'il yang mengandung 4 huruf berhamzah ya. A'jama. Nah, bentuk isim maf'ulnya atau bentuk kata objeknya adalah al-mu'jam gitu. Tapi ini sebatas morfologinya ya atau tasrifnya. Nah, selanjutnya wa min ma'ani hadzal fi'lu. Nah, makna atau arti dari kata a'jama ini yang pertama adalah abhamal kalam. Abhamal kalam bi khilafi a'rabahu. Jadi a'jama ini artinya menyamarkan ucapan. Menyamarkan ucapan yang berlawanan dengan a'rabahu, mendetilkan, merincikan atau menjelaskan ucapannya. Terus makna yang kedua dari a'jama adalah azalu ibhamil harfi, menghilangkan kesamaran huruf, atau azalu ibhamil harfi itu menghilangkan ketidakjelasan huruf awil kitabati bin naqti wa syakli. Jadi ajalu ibhamil harfi awil kitabati bin naqti wa syakli, menghilangkan ketidakjelasan huruf atau tulisan dengan tanda, dengan titik dan baris. Sekali lagi ini makna atau arti secara bahasa ya. Sedangkan secara istilah kamus atau al-mu'jam ini huwa kitabun limufradatil lughati
Murattabatun ya, murattabun ala hurufil mu'jami. Secara istilah yang namanya mu'jam atau kamus adalah kitabun li mufradatil lugati murattabun ala hurufil mu'jami. Wa hurufil mu'jam yal hurufil hijaiyah ala tansik alif ba ta sa ja ha ilal akhir. Jadi secara istilah kamus atau mu'jam adalah sebuah karya atau sebuah buku yang mengandung kosakata bahasa. Sebuah buku kosakata atau vokabulari bahasa yang tersusun berdasarkan huruf-huruf hijaiyah. Berdasarkan huruf-huruf hijaiyah ya. Atau berdasarkan huruf kamus maksudnya huruf hijaiyah. Sesuai dengan urutan alif, ba, ta, sa dan sebagainya ya. Disesuaikan dengan entry ya, entry alif dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan secara istilah bahwa yang namanya kamus atau mu'jam adalah sebuah kitab, sebuah buku, sebuah karya yang memiliki atau yang mengandung berbagai kosakata bahasa yang disusun sesuai dengan huruf-huruf ya, huruf-huruf entry kamus atau huruf-huruf hijaiyah kalau dalam konteks kamus Arab ya. Wajamu kalimah ya. Wajamu kalimatul mu'jam. Wajamu kalimatil mu'jam al-ma'ajim. Bentuk plural dari kata al-mu'jam adalah al-ma'ajim ya, al-ma'ajim. Wa sumiyat al-ma'ajimu bismi akhar wa al-kawamis jam'un qamus. Ataha hadal ismu min tasmiyati al-fairuz abadi al-qamus al-muhit wa ma'nahu al-bahrul muhit ay al-wasi asyamil. Disebut dengan mu'jam dengan bentuk pluralnya adalah ma'ajim ya. Jadi kamus atau mu'jam. Jadi mu'jam yang bentuk pluralnya adalah ma'ajim. Ini bisa juga disebut dengan nama yang lain yaitu al-qamus gitu. Jadi dalam bahasa Indonesia kamus itu mengambil dari qamus. Bentuk satuannya adalah kawamis ya. Bentuk jamaknya adalah atau pluralnya adalah qamus. Walaupun nanti qamus pun ini diambil dari luar bahasa Arab sebetulnya. Tetapi ditakrib menjadi qamus. Ditakrib atau diarabkan menjadi kawamis sesuai dengan wazan atau pola morfologi Arab. Nah, yang menarik bahwa al-ma'ajim dengan nama lainnya adalah qamus. Nah, penamaan ini muncul ini dikarenakan ada seorang tokoh ahli bahasa Arab yang bernama Al-Fairuz Abadi itu menamai kitabnya dengan Al-Qamus Al-Muhit gitu. Beliau menamakan kitabnya atau kamusnya itu dengan Al-Qamus Al-Muhit. Itu memiliki makna Al-Bahrul Muhit, laut atau samudra gitu ya. Bahrul itu samudra. Jadi sangat luas, sangat luas sekali. Jadi asalnya
yang namanya kumpulan kosakata bahasa yang tersusun dengan yang disusun dengan urutan huruf-huruf entry hijaiyah itu awalnya disebut mu'jam. Tapi pada perkembangannya nanti ada karya yang menyebut mu'jam ini dengan nama Al-Qamus, yaitu Al-Qamus Al-Muhit, karyanya Al-Fairuz Abadi. Nah, Al-Fairuz Abadi ini juga penulis kitab mufradat tafsir Quran ya, seperti Tanwirul Mikbas ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita kaji Tanwirul Mikbas. Jadi ketika datang karya ini, nah akhirnya ini menjadi populer gitu, menjadi kata lain gitu ya, atau nama lain dari mu'jam, yaitu qomus. Walama kasuro tadawal ya, walama kasuro tadawul hadal mu'jam wasyahara waqtafu bitasmiyatihi bil qomus summa asbahat kalimatul qomus ma'a qaulil istimali muradifatun li kalimatil mu'jam wa atlaqat alal ma'ajim al-lughawiyatil ukhra. Di sini disampaikan ya, walama kasura tadawul hadal mu'jam wastahara iktafu bitasmiyati bil qomus, katanya gitu. Jadi ketika kata mu'jam ini gitu ya, ketika kata mu'jam ini digunakan, nah ketika banyak sekali istilahnya itu orang-orang yang mereka menggunakan ya kata ini lalu semakin terkenal. Nah akhirnya orang-orang mencukupkan diri atau para ahli bahasa mencukupkan diri dinamainya dengan al-qomus ya. Jadi ketika yang namanya mu'jam ya, penamaan mu'jam itu istilahnya itu digunakan dan dipopulerkan dengan istilah qomus, nah maka ya akhirnya orang-orang asalnya menyebut mu'jam menjadi menyebut qomus gitu ya. Nah maka ketika itu kata al-qomus ini dikarenakan saking banyaknya digunakan, mau tidak mau dia menjadi sinonim bagi kata mu'jam ya. Jadi ketika Qamus Al-Muhit ini dia sangat populer ya, karena memang termasuk kamus yang cukup populer ya, Qamus Al-Muhit ini. Jadi ketika Qamus Al-Muhit ini ya, karyanya Al-Fairuz Abadi ini banyak digunakan, populer, terkenal sekali ya, mungkin bestseller masa kini itu disebutnya. Maka orang-orang akhirnya merasa cukup dengan istilah qamus ini. Akhirnya kata qamus ini diterima menjadi sinonim dari kata mu'jam. Mirip seperti kepopuleran sebuah kata produk pada masa kini ya. Produk pasta gigi misalnya. Kadang-kadang kalau mau beli sesuatu itu aja disebut mereknya. Padahal yang dimaksud itu kan produk ya, bukan merek. Sama kalau kita beli air mineral kan juga gitu. Nah itu saking populernya si merek itu, akhirnya merek itu jadi dianggap produk. Padahal dia itu sebetulnya hanya sebuah merek saja. Sama dengan ini. Jadi titel sebuah kamus yaitu namanya Al-Qamus Al-Muhit ini saking populer, banyak digunakan, akhirnya berbagai kalangan
menerima gitu, menerima istilah qamus ini sebagai sebuah sinonim dari kata mu'jam. Nah, ini sejarah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi kita. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kata kamus dari mana asalnya, ya ini seperti ini gitu. Karena dulu dunia itu mengenal istilahnya mu'jam. Akhirnya kamus ini populer, menjadi nama al-qamus ini jadi sinonim bagi mu'jam ya. Demikian juga seterusnya ya. Mu'jam-mu'jam bahasa yang lain pun nanti itu dinamain dengan al-qamus. Gitu ya. Jadi padahal itu adalah mu'jam. Tetapi karena tadi itu saking populernya dan diterima semua kalangan, ya begitulah. Jadi akhirnya menjadi sinonim. Di sini dikatakan wa tasmiyatul mu'jam bismil qamus min babi tawassu' wa hiya la tukhalifu taraif ya, la tukhalifu taraiful arab fi tawassu'il lugawi yuqalu fi idah ma'nal mu'jam wa wadifati. Innahu kitab yadumu akbaru adadin min mufradil lugah ya, min mufradatil lugati maqrunatun bi syarhiha wa tafsir ma'aniha ala an takunal mawad murattabah tartiban khoson imma ala hurufil hijai wa imma alal mawdu'i. Jadi penamaan mu'jam dengan sebutan kamus ini masuk kategori tawasu, masuk kategori perluasan istilah gitu ya. Dan ternyata penyebutan dengan kamus ini ya la tukhalifu taraif katanya. La tukhalifu taraik ya, taraik. La tukhalifu taraikul Arab ya, taraiku la tukhalifu taraikul Arab fi tawassul lughawi. Jadi penamaan mu'jam dengan istilah kamus ternyata la tukhalif katanya, tidak menyelisihi ya, tidak menyelisihi taraikul Arabi fit tawassul lughawi katanya. Tidak menyelisih metode orang Arab fasih maksudnya, bukan Arab sekarang, bukan Arab yang fasih gitu ya. Jadi tidak menyelisihi metode berbahasa orang Arab fasih dalam konteks perluasan bahasa gitu. Dalam bahasa Indonesia juga ada gitu, perluasan makna gitu ya. Asalnya jadi sebuah kata ini asalnya begini, ke sini jadi luas gitu ya. Nah, itu perluasan makna. Jadi akhirnya populer. Jadi masa kesini bahkan sampai ke kita kan. Nah, itu menjadi populer kamus kan gitu. Jadi bahasa Indonesia juga ini ngambil dari istilah orang-orang Arab ini. Jadi tanpa kiprah para ahli bahasa Arab, mungkin kita menggunakan istilah dictionary. Tapi karena lebih advance pada masanya itu ahli bahasa Arab daripada ahli bahasa yang lain, maka akhirnya kita menggunakan istilah kamus. Lebih populer daripada mu'jam gitu ya. Awalnya mu'jam lalu diperluas menjadi kamus. Wa yuqalu fi idahi ma'anal mu'jam wa wadifati. Dan di sini disampaikan pula gitu ya, disampaikan pula atau bisa jadi perubahan penamaan dari mu'jam menjadi al-qamus. Nah, ini sebagai sebuah wujud dari memperjelas makna mu'jam, yang memperjelas makna
dan juga fungsi dari mu'jam itu sendiri. Karena kan tadi yang namanya qamus itu apa? Samudra. Gitu ya. Lautan yang luas itu samudra. Sedangkan mu'jam itu asal-muasalnya kan secara bahasa itu sebetulnya menghilangkan kesamaran huruf atau tulisan, ya kan, dengan titik dan harokat. Asalnya kan gitu secara bahasa. Nah, perluasannya menjadi akhirnya dinamai dengan mu'jam dengan kamus ya. Jadi bisa dikatakan gitu ya, dalam konteks perluasan atau dalam konteks penjelasan makna mu'jam dan juga fungsi dari mu'jam itu sendiri. Nah, dari tadi ya, dari penggunaan mu'jam menjadi kamus, kan tadi pendapat pertama itu merupakan perluasan. Nah, bisa juga perluasan yang tidak bertentangan dengan perluasan di dalam bahasa Arab yang dilakukan orang Arab itu ya. Nah, dan selanjutnya juga sehingga bisa masuk ke dalam substansi substansi sebuah buku atau karya yang menghimpun banyak sekali bilangan yang begitu banyak kosakata bahasa yang diikuti atau yang diikuti dengan penjelasan gitu ya, dengan pendetilan dari maknanya berdasarkan entry yang tersusun secara spesifik. Bisa kalanya dengan berdasarkan huruf hijaiyah atau berdasarkan tematik gitu. Nah, itu istilahnya itu proses pengistilahan dari yang asalnya hanya sekedar sebuah karya yang menghimpun kosakata bahasa yang tersusun berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, itu lalu karena dia berubah menjadi populer dengan istilah qamus, maka istilah qamus pun juga relevan untuk bisa lebih menjabarkan makna kamus atau mu'jam itu sendiri dan fungsinya. Sehingga akhirnya diistilahkanlah dengan sebuah buku yang menghimpun banyak sekali mufradat atau kosakata bahasa yang diiringi dengan penjelasan dan tafsir makna mufradat bahasa tersebut berdasarkan entry yang tersusun secara khusus, bisa dengan huruf hijaiyah atau dengan secara tematik. Nah, gitu. Ini adalah kamus atau mu'jam itu sendiri. Nah, selanjutnya kita mengenal juga al-mu'jamul kamil. Kamus lengkap. Nah, gitu. Nah, di sini pun juga disampaikan bahwa apa itu yang disebut dengan kamus lengkap? Huwaladzi yadumu kulla kalimatin fil lughah mashubatan bi syarhil ma'naha wa istiqaqiha wa tariqati nutqiha wa syawahid, ya, wa syawahid tubayyinu mawadhi istimaliha. Jadi kamus lengkap adalah yang mampu mengumpulkan semua kata di dalam sebuah bahasa. Yang mampu mengumpulkan semua kata di dalam bahasa yang tercantum si kosakata itu nantinya itu tercantum makna, pecahan, cara pengucapannya gitu. Jadi kamus lengkap itu apa sih? Yaitu kamus yang
mengumpulkan semua kata di dalam sebuah bahasa yang ditambah dengan penjelasan asal usul dan cara pengucapan kata tersebut beserta dalil-dalil yang menjelaskan konteks penggunaan si kata tadi itu. Nah, inilah kamus lengkap gitu ya. Kalau ada orang kamus lengkap, nah itu kamus lengkap itu kriterianya gitu. Jadi ada penjelasan maknanya, udah gitu ada juga penjelasan asal usul katanya, termasuk penjelasan cara membacanya. Bahkan ditambah seharusnya dengan apa? Dengan dalil yang menjelaskan, ya, dalil yang menjelaskan konteks penggunaan kata tersebut. Nah, kalau kita lihat kamus yang ada dalam bahasa Indonesia sekarang, nah ini nggak mencapai gitu ya, nggak mencapai ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ini yang beratnya ini adalah pada konteks ininya ya, istiqoq dengan syawahidnya gitu, yang kurang itu. Jadi penjelasan asal usul kata dengan dalil-dalil penggunaan kata tersebut itu sangat jarang kita temukan di kamus-kamus sekarang itu. Nah, kalau dalam kamus bahasa Arab ini ada banyak gitu ya, yang mampu mengandung beberapa kriteria tersebut sehingga disebut al-mu'jamul kamil. Ya, kamus lengkap. Jadi tidak mustahil gitu dalam bahasa Arab itu kamus lengkap itu. Kan suka ada ya yang mengistilahkan tidak ada yang namanya kamus itu bisa ini, tapi dalam konteks bahasa Arab ada, bisa. Wa awalu, ya, di sini disampaikan lagi wa awalu manis dama kalimatal mu'jam lima ala tartibil kalimati, ya, munasaqah ala tartibil akhruf al hijaiyah rijalun ilmul hadis summa khodanhum al-lughuyun hadi tariqah. Dan di sini disampaikan juga ternyata bahwa kalau kita merujuk kepada sejarah awal muasal penggunaan kata mu'jam, ya, mu'jam yang digunakan untuk, ya, yang diartikan sebagai tertib al kalimat dan juga munasaqah ala tartibil ahrufil hijaiyah. Jadi sebuah buku katakanlah gitu, atau sebuah karya yang menghimpun, yang menyusun kata-kata sesuai dengan susunan huruf hijaiyah. Nah, itu ternyata rijal ilmu hadis, jadi tokoh-tokoh para tokoh-tokoh yang ahli di bidang hadis ya, rijal ilmu hadis gitu ya. Jadi bidang rijal ilmu hadis yaitu catatan-catatan perawi gitu ya, kitab-kitab yang menghimpun catatan-catatan perawi ini siapa dan sebagainya. Nah, itu disusun secara apa? Secara tertib kalimat gitu ya, secara jadi kata-kata itu disusun secara sistematis berdasarkan huruf hijaiyah. Nah, lalu diadopsi oleh para ahli bahasa metode seperti ini untuk mensistematisasi supaya mudah dicari kata-kata bahasa Arab. Nah, di sini ada beberapa macam ya, anwaul ma'ajim. Ragam kamus itu ada macam-macam. Ini klasifikasinya dari yang turos sampai ke modern. Ini masuk di sini ada klasifikasi. Al-ma'ajimul mutadawilah al-yaum anwa'un wa ahamu hadil anwa' awalan ma'ajimul alfad, sanian ma'ajimul ma'ani, salisan ma'ajimul mu'arrabi wad dakhili,
rabi'an ma'ajimul mufradati, khamisan ma'ajimul amsali, sadisan ma'ajimul mustalahatil ilmiyati awil fanniyati. Kamus yang beredar hari ini itu ada beragam ya, ada macam-macamnya. Nah, ragam yang paling penting disebutkan atau yang paling dapat kita gunakan sebagai klasifikasi untuk mengklasifikasikan kamus yang ada hari ini ya, itu setidaknya ada 6. Ada 6 kategori yang disebut sebagai kamus pada masa modern kini. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan kamus kata. Ya, kamus kata. Ma'ajimul alfad, kamus yang menghimpun berbagai kata-kata. Nah, Ma'ajimul alfad ini adalah kriteria yang paling tua dan yang paling sangat bermanfaat gitu ya, sangat luar biasa sampai hari ini tetap dipakai. Jadi kamus-kamus Turos itu rata-rata versinya ada Ma'ajimul alfad. Nanti ada lagi yang kedua adalah Ma'ajimul ma'ani, kamus makna ya, kamus makna. Ini juga masih katakanlah masih ada sangkut paut dengan Turos ya, Mu'jam ma'ani. Nah, lalu setelah Mu'jamul ma'ani ini ada Mu'jamul mu'arrab wad dakhil. Nah, ini kamus yang katakanlah berkaitan dengan istilahnya itu berkaitan dengan kata-kata asing yang berubah menjadi kata-kata Arab atau kata-kata asing yang memang yang digunakan secara apa adanya. Jadi ini kamus sisipan lah, kamus sisipan dalam bahasa Arab. Terus ada lagi ma'ajim mufrodat, gitu ya. Jadi ada lagi ma'ajim mufrodat. Nah, ma'ajim mufrodat ini biasanya spesifik untuk mufrodat Quran, mufrodat hadis dan lain-lainnya ya, seperti itu. Ini juga masih klasik ya, ma'ajim mufrodat itu. Terus ada ma'ajimul amsal, kamus peribahasa, ya peribahasa Arab tentunya ya. Nah, lagi nanti itu ada juga kamus istilah ilmiah, ya kamus istilah ilmiah atau seni. Nah, ini ya, yang masa kini ya, yang kita sering dengar. Ya kan, kamus istilah siasah, kamus istilah apa gitu ya. Nah, ini beberapa model atau kategorisasi kamus yang beredar dari dulu hingga hari ini. Itu ada 6. Itu ya, Ma'ajimul alfad, kamus yang menghimpun berbagai kata yang ini menggunakan